urapiku dengan minyak kudus. Mari sekali lagi Bapak Ibu semua katakan, penuhiku Tuhan. Biarlah Engkau memenuhi setiap kami. Penuhiku dengan hadiratmu, urapi kami, urapiku dengan minyak kudus. Sekali lagi, minta Tuhan penuhi setiap kita. Ya. Dengan hadiratmu, urapi kami Tuhan. Urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kebenaran-Mu dinyatakan di tengah kami. Kami buka hati kami untuk siap benar-benar menerima kebenaran firman. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengurapi dan menguduskan dan memenuhi kami dengan hadirat-Nya. Kami bersatu hati di hadapan Tuhan saat ini Tuhan. Untuk kami mau belajar, untuk kami benar-benar mengarahkan pendengaran kami hanya kepada firman Allah. Saat kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah Allah sendiri yang berbicara. Mari Bapa di surga, hamba berdoa tidak ada tanah hati kami yang menjadi tanah hati berbatu, tidak ada tanah hati semak duri, yang ada hanya tanah hati yang subur Bapa, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Allah, sehingga benih itu pasti akan bertumbuh, lalu berbuah dan menghasilkan banyak kehidupan bagi orang lain. Kami juga siapkan semua kehidupan kami, hati dan pikiran kami semua dikuduskan, ditahirkan di dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran firman ini menjadi sebuah pedoman, petunjuk, arahan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami di tengah-tengah dunia ini. Hamba-Mu yang berbicara, Tuhan urapi hamba dengan pengurapan yang baru. Setiap perkataan firman yang keluar, itu adalah suara-Mu Tuhan. Mari Bapa, mampukan hamba-Mu. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman ini, supaya ketika kebenaran firman Allah disampaikan, hamba percaya karena Tuhan yang berbicara. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan firman yang hidup, kami telah siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu semua kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu buka dalam kitab Perjanjian Baru. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul. Bapak Ibu mari buka ya. Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama. Bapak Ibu semua buka ayat firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pada ayatnya yang pertama. Maksudnya Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pertama ayat 8. Amin. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi semua disilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, Beta mau berbicara tentang ada hal yang Bapak Ibu semua harus pahami tentang kebenaran ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8 tadi yang kita baca, ini berbicara tentang otoritas bagi orang percaya. Katakan amin. Coba Bapak Ibu ikuti yang Beta bilang, otoritas bagi orang percaya. Ya. Hari ini Bapak Ibu kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan memberikan otoritas bagi orang percaya.
Sehingga otoritas itu Bapak Ibu dan Beta bisa mempergunakannya selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu lihat sama-sama, kalau bicara tentang otoritas itu sebenarnya itu bicara tentang kuasa dan wewenang Bapak Ibu ya, yang diberikan dari yang atas ke bawah. Beta sudah sering bicara tentang otoritas di persekutuan ini. Tapi hari ini bagaimana Bapak Ibu dan Beta sebagai orang percaya menerima otoritas itu. Nah, ini yang kita harus belajar hari ini. Nah, otoritas adalah sebuah pelimpahan wewenang atau kuasa Bapak Ibu yang datang dari atas kepada yang ada di bawah. Setuju? Sehingga ketika Bapak Ibu menerima otoritas, berarti ada sebuah pelimpahan kekuasaan atau wewenang yang dikasih langsung dari Tuhan kepada Bapak Ibu orang-orang yang percaya. Seperti yang tadi Bapak Ibu sudah baca Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Yesus berkata sebelum dia pergi ke surga, dia berkata bahwa Roh Kudus akan turun atas kamu dan kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Ya. Ini yang kita mau belajar. Kuasa apa yang Bapak Ibu terima sejak Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Dan kuasa itu yang Bapak Ibu harus pergunakan hari-hari ini nanti sampai Tuhan datang. Mari aktifkan kuasa yang Tuhan kasih buat kita ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, selama kita menjalani hari-hari hidup di dunia, dengar ini baik, kuasa atau otoritas itu sangat dibutuhkan. Orang Kristen tanpa kuasa itu bagaikan sayur tanpa garam. Setuju ya? Nah, di luar sana Bapak Ibu akan temui ada orang yang hidup tanpa kuasa. Padahal kalau Bapak Ibu cermati kata ini, kalimat ini yang Yesus bilang di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pertama, pasal pertama ayat yang ke-8, Tuhan Yesus bilang, dia akan pergi Bapak Ibu, tapi kalau Roh Kudus itu diberikan, maka otomatis yang terjadi adalah Bapak Ibu dan Beta terima kuasa. Nah, mari kita lihat dulu kata itu, kata kuasa yang Tuhan Yesus bilang itu apa. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ternyata kata kuasa yang dibicarakan di dalam kata itu bicara itu dinamit Bapak Ibu. Dunamos. Jadi kata kuasa di dalam Kisah Para Rasul yang pertama itu pakai kata dunamos. Oke? Nah, ini kemenangan Argentina. Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf yang Belanda-Belanda. Ya. Ini dong lagi merayakan. Oke, jadi kita lanjut. Bapak Ibu semua yang Tuhan Yesus berkati bahwa kuasa yang Alkitab maksud di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal pertama ayat 8 itu Alkitab memakai kata dunamos, ya Bapak Ibu. Dunamos ya. Jadi Bapak Ibu dan Beta sedang menerima sesuatu yang punya kekuatan, kuasa. Oke? Itu yang Tuhan kasih ke kita. Nah, mengapa Bapak Ibu dan Beta butuh kuasa? Kenapa Tuhan itu menciptakan Bapak Ibu dan Beta, menaruh kita ada di dunia ini, lalu dia mati di kayu salib menebus Bapak Ibu dan Beta dalam karya penebusan. Setelah itu dia naik ke surga, lalu dia membekali Bapak Ibu dengan Beta yang namanya kuasa. Itu Bapak Ibu mesti tahu itu. Hari-hari ini orang Kristen hidup tanpa kuasa. Oleh sebab itu katong gampang sekali ditipu oleh iblis. Sehingga iblis itu bisa bikin bodoh Bapak Ibu dan Beta. Karena Bapak Ibu dan Beta sebagai orang percaya, katong ini lupa bahwa ternyata ada kuasa di dalam katong pun diri. Yang setuju bisa bilang amin. Nah, kuasa itu dibutuhkan di dunia. Beta ulang, kuasa itu yang perlu ada di surga. Nanti ketika Bapak Ibu dan Beta kembali ke surga, katong yang butuh yang namanya kuasa. Amen. Tapi selama katong ada di dunia ini, mesti katong punya kuasa itu. Setuju? Ya. Makanya Tuhan Yesus bilang, tunggu, Beta pergi dulu. Lalu Beta kirim Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu sudah ada dengan dorang, baru nanti lihat kuasa itu akan datang. Setuju? Itu yang Tuhan Yesus bilang. Nah, Bapak Ibu, Beta merasa bahwa ini pengajaran yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu mesti tahu bahwa ternyata orang terima kuasa itu ada syarat. Coba Bapak Ibu perhatikan. Syarat yang Bapak Ibu harus tahu, ada 2 syarat penting yang Bapak Ibu dan Beta
harus belajar hari ini supaya katong bisa terima kuasa itu. Ya. Syarat pertama, Alkitab berkata Bapak Ibu di Yohanes pasal 1 ayat 12. Coba tolong buka firman itu. Yohanes pada pasal yang pertama ayatnya yang ke-12. Kalau ada yang sudah dapat baca kuat-kuat. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Ini persyaratan utama kita terima kuasa Bapak Ibu. Amin. Jadi Kristen, Bapak Ibu dan Beta tidak langsung serta-merta menerima kuasa. Tapi Bapak Ibu, ini syarat mutlak. Yang pertama untuk terima kuasa adalah Bapak Ibu mesti benar-benar ada kata menerima di situ ya. Menerima sungguh-sungguh Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Di luar Bapak Ibu terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, Bapak Ibu mohon maaf, mungkin selama ini katong pemahaman lagi kabur. Katong berpikir katong jadi orang Kristen tuh lalu katong punya kuasa. Padahal kuasa tanpa penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, Bapak Ibu berjalan, Bapak Ibu yang akan menerima yang namanya dunamos. Betul? Ya. Persyaratan utama itu lahir baru. Amin. Setuju? Makanya kan Alkitab bilang di dalam ini, Bapak Ibu kalau baca di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 tadi, semua orang yang menerimanya, semua orang, kata semua orang itu berbicara tentang siapapun yang mau buka hati lalu mengundang Yesus masuk dalam dia punya hidup, jadi Tuhan dan juru selamat pribadi, orang itu layak terima kuasa. Amin. Pertanyaan gini, kalau ada orang di luar Yesus, ada orang di luar sana yang mungkin tidak seiman dengan kita, lalu orang buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, apakah kuasa itu diberikan? Ya. Kuasa itu diberikan. Jadi Bapak Ibu dan Beta yang bisa bilang bahwa ternyata orang di luar sana mesti jadi orang Kristen baru bisa dapat kuasa, salah. Karena Alkitab yang pernah bilang di sini bahwa hanya orang Kristen yang terima kuasa. Tapi Alkitab berkata semua orang yang menerimanya diberikan kuasa. Kata menerima yang dipakai di kata itu kata lambano, itu kata Yunani. Lambano, Bapak Ibu. Kata lambano itu punya pengertian pertama begini Bapak Ibu. Semua orang, siapapun itu Bapak Ibu, yang berusaha untuk mendapatkan Yesus dalam hidupnya, itu dikasih kuasa. Jadi ada sebuah usaha untuk mendapatkan Yesus. Bapak Ibu, untuk orang bisa dapat Yesus, dapat kuasa, itu harus punya kekuatan usaha. Ya Bapak Ibu, saya mungkin duduk manis, lalu Bapak Ibu dikasih kuasa. Setuju? Lambano. Lambano punya pengertian itu. Harus punya usaha untuk bisa berusaha mendapatkan Yesus. Amin. Harus itu. Lalu lambano punya pengertian kedua adalah begini Bapak Ibu, yang tadi kita sudah bilang, buka hati terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Maka itu kuasa otomatis akan datang untuk Bapak Ibu. Beta berharap setelah khotbah ini, katong pulang dari sini, saya ada satu orang di antara katong yang merasa bahwa dia pendiri biasa-biasa. Sepakat? Beta mau Bapak Ibu semua berjalan dengan pemahaman yang benar ini. Di akhir tahun ini Beta khotbah untuk mempersiapkan Bapak Ibu masuk 2023 yang lebih luar biasa. Amin. Katong akan masuk 2023 dengan urapan yang baru. Amin. Oleh sebab itu pengajaran ini dikasih di akhir tahun supaya Bapak Ibu ingat sekali begini. Oh ternyata Tuhan itu benar-benar mempersiapkan Beta untuk punya kuasa itu. Ada kekuatan itu yang dikasih ke Beta. Amin. Nah, Bapak Ibu, buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Beta sudah bilang, tanpa Bapak Ibu mengakui, Bapak Ibu membuka hati untuk terima Yesus, Bapak Ibu yang akan dapat itu. Syarat mutlak itu tadi Beta bilang. Roma pasal 10 ayat 10 berkata bahwa dengan hati orang percaya, dia dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku, dia diselamatkan. Bapak Ibu lihat permainan kata yang dipakai di dalam kitab itu, di Yohanes itu Bapak Ibu lihat. Itu dikatakan menerima dulu.
menerima Yesus dulu. Setiap orang yang menerimanya, itu mengarah ke Yesus. Jadi Bapak Ibu lihat, terima dulu, baru kuasa itu datang. Amin. Sehingga bisa Bapak Ibu dapat kuasa tanpa penerimaan, tanpa membuka hati, mengundang dia masuk. Lalu ada sebuah pengakuan, declare Bapak Ibu. Deklarasi itu penting. Makanya beta selalu arahkan yang baru bertobat, yang Bapak Ibu mungkin pas Bapak Ibu bergabung di persekutuan ini, pengajaran yang paling mendasar yang selalu beta ajarkan adalah mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kenapa? Supaya Bapak Ibu punya kuasa. Nah itu semua beta lakukan for semua yang bergabung dalam persekutuan ini. Saya beta berani pastikan bahwa semua yang ada di persekutuan ini telah menerima kuasa itu. Bisa tepuk tangan Bapak Ibu, pertuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Lalu hal kedua Bapak Ibu, ini syarat mutlak untuk dapat kuasa. Yang kedua adalah Bapak Ibu kita berkata percaya. Oke? Amin. Buka hati, Bapak Ibu terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lalu tahap kedua, Bapak Ibu mesti percaya kepada Tuhan. Kata percaya dipakai kata pisteo. Pisteo punya pengertian berkomitmen untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal. Mempercayai Tuhan dalam semua kondisi keadaan, dalam semua situasi keadaan. Bapak Ibu dan beta berkomitmen. Kenapa kata pisteo dia memakai kata berkomitmen di awal? Karena begini, Bapak Ibu dan beta yang bisa bawa ketemu percaya 1 tahun lalu ada di hari ini. 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu beta bertobat, beta telah mendeklar, beta minta Tuhan masuk dalam beta punya hidup jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lalu beta belajar berkomitmen mempercayai Tuhan 15 tahun lalu. Tapi pertanyaannya, hari ini beta masih berkomitmen untuk percaya Tuhan atau tidak? Makanya kata pisteo itu dipakai kata berkomitmen untuk mempercayai Tuhan. Bapak Ibu yang bisa percaya Tuhan hari kemarin, lalu hari ini Bapak Ibu juga bilang sudahlah, yang penting saya percaya kemarin, hari ini juga tetap percaya. Karena percaya Tuhan itu harus dikerjakan tiap-tiap hari. Amin. Itu sebuah tindakan berkomitmen untuk kita terus belajar percaya. Bapak Ibu percayalah, setiap hari Bapak Ibu akan diperhadapkan dengan banyak persoalan hidup. Masalah satu datang, persoalan satu datang, itu akan membuat Bapak Ibu punya percaya itu mulai berkurang. 15 tahun lalu ketika Bapak Ibu percaya Tuhan, itu mungkin Bapak Ibu punya percayanya luar biasa. Sangat berkobar-kobar percaya Tuhan, sangat berapi-api percaya Tuhan. Tapi karena perjalanan hidup, proses hidup itu datang silih berganti. Akhirnya Bapak Ibu dan beta punya proses berpercaya Tuhan itu dia mulai melemah. Betul kan? Nah makanya Alkitab berkata, kalau kau mau terima kuasa, kamu mesti pisteo. Kamu itu harus belajar berkomitmen percaya Tuhan tiap-tiap hari. Kalau dulu Tuhan pernah tolong beta, berarti hari ini dan nanti selama-lamanya Tuhan pasti tolong. Amin. Itu yang dikatakan berkomitmen. Kalau Bapak Ibu hari ini mungkin Bapak Ibu punya percaya mulai kendor, ingat kembali Bapak Ibu punya masa lalu bahwa dulu yang susah saja Tuhan tolong kok. Masa hari ini Tuhan saya bisa tolong? Coba, itu yang dikatakan pisteo. Setuju? Jadi orang pisteo buat Tuhan itu bukan berarti Bapak Ibu sekali percaya lalu sampai mati Bapak Ibu tetap percaya. Percaya itu adalah sebuah hal yang harus dikerjakan tiap-tiap hari. Katakan amin. Amin. Ya. Oleh sebab itu hari ini ketong semua belajar. Untuk dapat kuasa itu bukan serta-merta langsung jadi Kristen lalu dapat kuasa. Tidak ada. Jadi punya kuasa itu lewati proses itu yang tadi kita bilang. Mesti Bapak Ibu terima Yesus. Bapak Ibu berusaha dapati dia, mendapatkan Yesus. Lalu Bapak Ibu berusaha minta dia jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Undang Yesus jadi Tuhan dalam hidupmu. Terima dia berdasarkan Roma 10 ayat 10. Harus ada sebuah pengakuan yang lahir dari Bapak Ibu mulut. Jadi keselamatan itu bukan orang lain yang mesti kerjakan. Keselamatan itu Bapak Ibu yang mesti bikin akang.
Beta dan Bapak Ibu punya tugas adalah mendeklarkan keselamatan. Deklarasi bahwa katong sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi yang sampai di situ, perjalanan waktu, Bapak Ibu dan Beta mesti pisteo. Setuju? Amin. Bisa? Bapak Ibu bisa paham pengajaran ini? Amin. Jadi mengerjakannya itu tiap-tiap hari pisteo. Semboleh Bapak Ibu dan Beta puas dengan katong pun pertobatan 15 tahun lalu, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau 1 tahun lalu. Mesti tetap jaga untuk percaya Tuhan, karena situasi keadaan bisa membuat percayamu berkurang kepada Tuhan. Nah, amin. Itu syarat mutlak. Nah, mari kita melihat apa tujuan Tuhan kasih Bapak Ibu dan Beta kuasa. Otomatis kalau Tuhan kasih sesuatu buat Bapak Ibu dan Beta kan pasti punya tujuan kan? Tuhan kita adalah Tuhan yang bertujuan. Katakan amin. Selalu Beta bilang bahwa Bapak Ibu tidak menyembah Allah yang tidak punya tujuan. Kalau Bapak Ibu menyembah Allah yang tidak punya tujuan, hari ini ya mangkali katong saya ada. Karena Tuhan itu Tuhan yang tidak bertujuan. Tapi karena katong semua ini sedang menyembah Tuhan yang punya tujuan, artinya Dia membuat segala sesuatu dengan tujuan dan maksud yang baik. Dia bukan Tuhan yang kurang kerjaan Bapak Ibu lalu Dia bilang, sudahlah, nanti email jadi saja, taruh dia saja ada di dunia ini, lalu sudah dia hidup begitu saja. Bukan. Katong pun Tuhan itu Tuhan yang sangat bertujuan. Makanya selalu Beta bilang di persekutuan ini, waktu Tuhan panggil orang, Tuhan pilih orang itu kan, Dia panggil berdasarkan by name. Berkatnya email tidak bisa ditukar dengan berkatnya Mama Nona. Karena kan Tuhan kita Tuhan bertujuan. Kesusahannya Ibu Ece tidak bisa ditukar dengan kesusahannya Ibu Heni. Tidak bisa. Karena Tuhan kita punya tujuan. Dia ciptakan Bapak Ibu, personal Bapak Ibu dan Beta itu dengan tujuan, maksud masing-masing. Nah, di persekutuan ini kita selalu belajar tentang bagaimana membangun cara pikir yang benar. Artinya kalaupun Bapak Ibu diciptakan karena dengan tujuan yang baik, tidak bisa ada yang membanding-bandingkan bahwa ternyata orang itu hidup lebih baik dari Beta. Sebab katong semua diciptakan dengan tujuan yang mulia. Saya percaya bahwa dia diciptakan dengan tujuan yang mulia. Beta sangat mempercayai itu. Tuhan menciptakan katong semua punya kehidupan dengan tujuan yang sangat mulia. Nah, lihat ini Bapak Ibu, tujuan Tuhan untuk memberikan Bapak Ibu dan Beta kuasa. Kalau di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, kata kuasa yang dipakai itu exousia. Kalau di Kisah Para Rasul yang tadi Bapak Ibu baca itu dunamos. Kalau di Kisah Para Rasul Bapak Ibu tapi kalau di Yohanes 1 ayat 12 itu exousia. Jadi Bapak Ibu dan Beta dikasih dunamos, dikasih exousia, dikasih kuasa. Nah, kata exousia itu punya arti pertama gini, Tuhan kasih otoritas. Itu Beta bilang. Jadi ternyata di Kisah Para Rasul dan Yohanes tuh hampir sama. Tapi kalau di Yohanes dia lebih detail Bapak Ibu. Jadi kata exousia itu artinya Tuhan itu kasih kuasa atau otoritas. Yang kedua, dia kasih Bapak Ibu dan Beta punya pengaruh. Katakan amin. Nah, Beta sampai di sini, coba Bapak Ibu perhatikan. Kenapa kata ini dipakai kata exousia? Kenapa Tuhan kasih Bapak Ibu dan Beta punya pengaruh? Coba Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu cermati dari Bapak Ibu punya kehidupan dari tahun ke tahun, dari perjalanan hidup yang satu ke perjalanan hidup yang lain. Bapak Ibu dan Beta sampai hari-hari ini, katong punya pengaruh kan? Amin. Ada yang merasa dia punya perubahan hidup terjadi kasih? Dia hadir di mana-mana itu pasti punya sesuatu yang beda. Karena Bapak Ibu dan Beta dikasih exousia. Otoritas itu dikasih. Orang yang dikasih Tuhan kuasa, otoritas atau exousia, itu pasti pun hidup tuh bawa pengaruh. Amin. Beta mau bilang pengaruh yang Beta maksud sini tuh pasti pengaruh baik. Bukan pengaruh yang sembai. Nah, kalau Bapak Ibu masih punya pengaruh yang sembai, berarti salah. Mungkin Bapak Ibu tidak menerima kuasa yang datang dari Tuhan. Tapi otomatis kalau kuasa yang baik dikasih, pasti punya pengaruh.
hidup di mana-mana saja orang akan merasakan sukacita. Karena katong punya pengaruh. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang terlalu seperti orang-orang yang punya pengaruh yang hebat di mana-mana. Tapi percayalah Bapak Ibu, beta sangat mempercayai firman Allah. Bahwa Bapak Ibu pasti punya dampak di mana-mana. Orang lihat katong pun gaya hidup, orang akan bicara tentang Tuhan. Orang akan rasa tentang Tuhan. Amin. Beta beberapa hari ini, Bapak Ibu, beta dengar kabar-kabar. Ada yang telepon, ada yang kasih tahu lewat WA tentang katong punya pergumulan 5 tahun lalu di keluarga Ririhena, Bapak Ibu. Jadi ini nih lagi ada dalam banyak polemik. Jadi Bapak Ibu semua beta minta bantuan doa. Sekian waktu katong bergumul dari 2016, 5 tahun pergumulan. Dan Tuhan jawab semua doa yang Bapak Ibu naikkan. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang setia 5 tahun itu selalu datang. Beta percaya Bapak Ibu pun jadi lelah, Tuhan dengar. Amin. Dan ini ada banyak sekali Bapak Ibu. Kemarin beta ada, lalu ada banyak perbincangan yang terjadi bahwa doa itu luar biasa. Amin. Doa itu luar biasa dan orang mulai bilang bahwa ternyata jangan bermain-bermain dengan kekuatan doa. Ya Bapak Ibu ya. Lalu ada yang bilang nanti mau datang ke beta mau mempertanyakan bahwa kenapa sampai katong berdoa dong orang semua mati dan banyak hal yang terjadi Bapak Ibu. Jadi beta mau bilang bahwa ternyata katong pernah doakan orang mati. Bapak Ibu dan beta tidak dikasih kuasa mencabut nyawa. Kada yang dikasih kuasa mencabut nyawa. Ya. Katong tidak punya kuasa untuk mencabut nyawa. Tapi katong punya dampak. Betul kan? Dengar ya? Dengar berkaitan dengan ini firman. Beta baru menyadari ternyata kalau ada eksosia dalam Bapak Ibu pendiri itu pasti ada pengaruh. Dampaknya besar. Jadi hari-hari ini semua yang sudah bergumul dengar Tuhan tuh lagi jawab doa satu-satu. Amin amin amin. Tuhan lagi jawab doa satu-satu. Jangan pernah Bapak Ibu ragukan Tuhan. Iya. Ya? Dia lagi jawab ketemu doa satu-satu. Hal yang tidak pernah Bapak Ibu pikir sekalipun dia jawab Bapak Ibu. Dia lagi jawab. Beta lagi menikmati itu dan lagi lihat itu. Beta percaya ini kejutan akhir tahun. Tapi bukan ini, semua yang Bapak Ibu lagi doa, Bapak Ibu tabur sepanjang tahun ini. Ini yang Bapak Ibu akan terima bonus reward. Atau tepuk tangan dulu per Tuhan Yesus. Ya, untuk itu mari setia Bapak Ibu. Setia sampai akhir. Beta mau ketemu di persekutuan ini berkomitmen. Setia sampai akhir. Berkomitmen untuk terus mengerjakan ketemu punya kepercayaan, percaya kepada Tuhan. Sehingga boleh Bapak Ibu mundur dari Tuhan. Tidak? Itu eksosia. Jadi ketika Bapak Ibu terima dua hal tadi, Bapak Ibu berusaha kejar Tuhan, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Bapak Ibu percaya dia, berkomitmen untuk mempercayai Tuhan, maka yang akan Bapak Ibu terima adalah eksosia. Amin. Punya otoritas, punya pengaruh. Hadir di mana-mana punya pengaruh. Ya, amin. Lalu eksosia punya pengertian berikut gini Bapak Ibu. Punya kekuatan spiritual. Amin. Amin. Dengar. Ini kata yang menarik. Kekuatan spiritual itu waktu dia datang kepada seseorang, itu orang itu luar biasa. Amin. Kalau Bapak Ibu terima kekuatan secara jasmani, Bapak Ibu terima kekuatan secara daging, itu mungkin Bapak Ibu bisa kuat, tapi pada akhirnya Bapak Ibu bisa lemah. Tapi dengar. Kekuatan spiritual itu mempengaruhi ketemu cara hidup. Amin. Haleluya. Belanda kalah. Aku dikecewakan. Biar lanjut saja. Hujan. Oke. Oh jadi apa sih? Selesai. Lanjut. Haleluya. Terima dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Beta percaya bahwa Bapak Ibu dan beta dikasih kekuatan spiritual. Bilang kiri kananmu punya kuasa kekuatan spiritual. Amin. Supranatural. Saya juga punya. Bapak Ibu
Dengar, biar Holland kalah hari ini. Tapi orang yang terima kuasa pasti punya kekuatan spiritual. Ya, ini beta mesti khotbah hibur dong yang kalah. Supaya dong punya kekuatan spiritual. Amin. Haleluya. Luar biasa. Dengar Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terima eksosia, Bapak Ibu hadir di mana-mana, kekuatan spiritual itu akan menular ke semua orang. Ya, dengar, katong dikasih kekuatan itu. Dunia boleh menawarkan segala suplemen yang Bapak Ibu bisa punya. Tapi sing bisa Bapak Ibu kalau orang kehilangan kekuatan spiritual, dia mati Bapak Ibu. Amin. Oleh sebab itu mari supaya bisa dapat kekuatan spiritual, Bapak Ibu dan beta mesti sungguh-sungguh apa kejar Tuhan. Mesti sungguh-sungguh berdoa. Setuju ya? Ya, itu yang terjadi waktu katong terima eksosia. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, kata eksosia punya pengertian yang terakhir adalah Bapak Ibu punya kelakuan Kristus. Bobot Kristus. Itu ada di dalam katong. Amin. Dengan katong pi mana-mana orang akan melihat Yesus dalam katong punya hidup. Bisa? Ya, Bapak Ibu lihat itu. Jadi ternyata Bapak Ibu dan beta telah menerima yang namanya eksosia. Nah, lihat ini. Terima kuasa, terima eksosia, terima dunamis. For apa? Tadi kan beta bilang tujuan Tuhan kasih kuasa adalah untuk pertama apa tadi masih ini? Dapat kekuatan fisik, dapat otoritas, dapat pengaruh. Amin. Nah, Tuhan suka itu Bapak Ibu ingat itu tuh Tuhan kasih pemberian itu. Tapi waktu Tuhan kasih pemberian itu ada maksud dan tujuan dari Tuhan kasih. Maksudnya adalah begini Bapak Ibu dan beta mesti jadi anak-anak Allah. Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Alkitab berkata, coba kita baca ayat itu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mereka yang percaya. Amin. Dengar. Bapak Ibu perhatikan. Tuhan kasih otoritas, Tuhan kasih pengaruh, Tuhan kasih Bapak Ibu kekuatan supranatural spiritual, Tuhan kasih bobot Kristus, kelakuan Kristus. Ujung-ujungnya gini, yang Tuhan mau Bapak Ibu dan beta jadi anak. Jadi anak Allah tuh pasti mewarisi karakter yang Bapak punya. Yang tadi Bapak punya itu yang bisa dikasih oleh dunia. Yang Bapak kasih kuasa, otoritas, punya pengaruh. Bapak Ibu dapat karakter ilahi, lalu Bapak Ibu dapat kekuatan spiritual. Itu Bapak Ibu itu hanya terjadi waktu katong jadi anak. Amin. Kita bilang Bapak Ibu dan beta jadi anak baru bisa jadi itu. Dengar Yohanes pasal 1 ayat 12 bilang begitu. Orang yang jadi anak itu pasti jadi ahli waris. Amin. Betul kan? Galatia 4 ayat 28. Semua orang yang menerima Tuhan dia pasti menjadi anak, bukan lagi hamba. 28. Dengar, ada sebuah perpindahan status baru. Bapak Ibu dan beta ketika jadi anak, Bapak Ibu Alkitab berkata di Galatia, katong ini bukan lagi hamba, tapi mengalami yang namanya perpindahan status baru. Dari hamba menjadi anak. Amin. Dari orang yang tidak dianggap menjadi status baru menjadi anak. Anak adalah pewaris Bapak punya. Setuju? Dengar, katong pun Tuhan tuh bukan Tuhan yang tidak bertujuan. Tadi kita bilang di awal. Dia tahu sekali Bapak Ibu. Waktu dia ciptakan Bapak Ibu dan beta dengan tujuan yang baik, ujung-ujungnya adalah dia mau kasih semua yang dia punya buat Bapak Ibu dan beta. Bapak Ibu pikir itu biasa? Sebab Tuhan tahu memperlengkapi Bapak Ibu dan beta. Supaya ini ujung-ujung Bapak Ibu, ujung dari semua yang Tuhan lakukan, semua yang Tuhan rancang dalam kehidupan Bapak Ibu dan beta, tujuan akhirnya adalah supaya katong terima ahli waris. Amin. Bapak Ibu bayangkan ya, katong pun Tuhan punya langit, punya bumi, punya laut. Nah, pernahkah Bapak Ibu berpikir for siapa dia ciptakan semua ini?
For katong bilang berdiri for beta. Karena katong sudah jadi anak. Kalau Bapak Ibu masih jadi hamba, Bapak Ibu sih akan dapat ahli waris apa-apa. Di mana-mana hamba sih dapat apa-apa. Betul ya? Ingat kisah cerita tentang bagaimana Abraham ketika Abraham dia bicara dengan Tuhan, Tuhan janji keturunan, lalu berjalannya waktu, Abraham sudah tua, Sarah sudah mati haid, lalu Abraham dan Sarah tidak punya anak. Sampai pada titik Abraham mulai putus asa. Lalu Tuhan datang, Abraham bilang siapa-apa sudah. Nanti Eliezer hambaku itu yang akan menjadi ahli waris. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak. Kamu punya keturunan yang nanti mewarisi semua yang kamu punya. Lihat itu. Tuhan buat itu. Apalagi Bapak Ibu yang beta. Makanya Bapak punya segalanya. Saya mungkin Tuhan kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan kasih untuk orang lain. Saya mungkin. Beta sangat mempercayai firman Allah ini. Bahwa Tuhan itu merancang semua yang baik untuk Bapak Ibu dan beta. Semua yang terbaik di bawah kolong langit ini yang Bapak punya, itu katong punya. Bapak Ibu dan beta dirancang khusus untuk menikmati itu. Amin. Oleh sebab itu beta lagi khotbah di depan semua orang-orang yang luar biasa. Amin. Anak-anak muda dengar, masa depan Tuhan punya. Cuman satu yang Tuhan mau, cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Yang Tuhan mau belajar berkomitmen, percaya anak-anak muda. Mari belajar. Beta berharap tahun ini ketong akan mengakhiri dengan tahun yang luar biasa. Amin. Ketong sih akan pernah mengakhiri tahun 2022 dengan hal yang biasa. Bapak Ibu setiap hari beta pun doa di rumah gini, Tuhan beta percaya bahwa sepanjang tahun pergantian bulan ke bulan, tahun ke tahun, semua yang ada di persekutuan ini beta pun doa siang malam. Ketong semua akan menikmati yang Bapak punya. Amin. Ada hal-hal yang orang dunia mungkin saya lihat, tapi Bapak Ibu akan dilihat itu. Dan ini Tuhan sedang bawa. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu lihat, tujuannya adalah pertama Bapak Ibu dan beta sudah jadi anak. Amin. Dari status hamba datang menjadi anak. Karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Amin. Ya, yang kedua Bapak Ibu, Alkitab berkata, kalau sudah dapat kuasa, Bapak Ibu sudah jadi anak, ini yang paling penting yang mesti ingat. Katong akan jadi saksi. Dengan Bapak Ibu mesti jadi saksi. Menjadi saksi Bapak Ibu. Kata saksi itu diambil dari kata Yunani martus. Martus, bukan Markus. Martus. Ya. Bapak Ibu dapat kata marturia. Iya, itu bersaksi, ya. Kata martus punya arti gini Bapak Ibu, menjadi saksi mata dan saksi telinga atau saksi telinga. Jadi saksi mata. Bapak Ibu sepanjang hidup lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Beta bilang pernah Bapak Ibu susah dan Tuhan tolong berkali-kali. Pernah Bapak Ibu ada di titik pengen mati, pengen bunuh diri, tapi Tuhan tolong berulang-ulang. Bisa? Bapak Ibu pernah ada di titik Bapak Ibu air matamu tertumpah, mungkin 1 ember, 2 ember. Tapi Tuhan hapus air mata berkali-kali. Lalu Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu mau kasih per Tuhan? Tuhan cuma bilang begini, kalau sudah dapat semua, pi jadi saksi. Sudah? Cerita for orang-orang. Tuhan Yesus bilang gini, Sulia, sudah ngarto. Kata-kata marturia pengerti itu, saksi mata, saksi telinga. Sudengar semua yang beta bikin, sulia de mata semua perbuatan-perbuatan yang pernah beta buat. Sekarang tugas adalah pergi jadi saksi. Nah, katong nih kadang-kadang katong lupa bahwa ternyata Tuhan itu kasih kuasa for katong bukan saja for katong menikmati sendiri, tapi mesti pergi jadi saksi. Amin. Cerita ke banyak orang tentang Tuhan. Kita berharap tahun depan katong mesti belajar untuk merubah cara berpikir yang baru bahwa katong harus bawa jiwa per Tuhan. Tahun depan beta mau Bapak Ibu katong belajar tertanam kuat tentang bawa jiwa. Beta bukan sekedar hamba Tuhan yang lagi mengajar Bapak Ibu untuk bawa jiwa ke sepono gereja, tapi bawa jiwa ke sepono kerajaan surga. Amin. Katong boleh pun gereja berbeda, tapi Bapak Ibu yang tujuan akhir katong adalah surga.
Bapak Ibu tidak sedang diarahkan untuk membawa orang untuk satu gereja tertentu, tapi Bapak Ibu sedang diarahkan untuk belajar membawa orang bagi kerajaan Allah. Tahun depan wajib Bapak Ibu harus bawa orang. Amin. Amin. Wajib. Itu tahun depan ketemu mesti mau belajar itu. Wajib bawa. Orang yang punya dekat dengan Bapak Ibu hari ini itu dia harus punya dampak, Bapak Ibu punya dampak. Beta tahun depan akan ajar Bapak Ibu ini. Lalu Bapak Ibu dan beta mesti gencar, ya tadi bilang kosongkan neraka. Bawa orang datang kepada Tuhan. Sudah? Jadi itu yang kita akan belajar. Dengar Bapak Ibu, terakhir Tuhan utus Bapak Ibu dan beta pergi bersaksi. Makanya di dalam Matius pasal yang pertama 28 Bapak Ibu ayat 19-20 Tuhan berapa? Pergi jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kukehendaki. Dengar, untuk ajar orang di luar sana mesti belajar di sini dulu. Mau ajar orang, mari belajar firman betul. Sudah? Mari belajar berkomitmen kejar Tuhan. Belajar berkomitmen mempercayai Tuhan. Supaya kita punya kelakuan menjadi eksosia, ada bobot Allah. Ada kelakuan Kristus itu dalam ketumpun diri, supaya ketika Bapak Ibu keluar berbicara, Bapak Ibu akan dilihat sebagai orang-orang yang punya pengaruh. Amin. Orang saya akan bilang cuma bicara saja, tapi orang akan lihat Kristus itu betul-betul hidup dalam ketumpun kehidupan. Amin. Kita selesai dengan firman hari ini. Tuhan Yesus berkati katong semua. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.